kawan Sundari, kami dari Sundari Mengulas. Aku Almira. Aku Nada. Aku Natasha. Di siniar ini kami akan membahas tentang artikel-artikel sastra. Untuk artikel pertama ini kami akan membahas artikel sastra tentang ekokritik. Nah, ini ada artikel karya Novita Dewi dari program Magister Kajian Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma yang judulnya Ekokritik dalam Sastra Indonesia, Kajian Sastra yang Memihak. Tapi kita tidak akan membahas secara detail di dalam siniar ini apa itu ekokritik. Kita hanya akan fokus pada hasil yang ditemukan oleh penulis dalam artikelnya. Betul, singkatnya ekokritik itu teori yang menelaah relasi sastra dengan lingkungan hidup, sedangkan ekologi sastra itu mata kuliah. Enggak sesingkat itu kayaknya ya. Menurut beberapa artikel dan buku yang aku baca terkait ekologi sastra ini adalah aspek-aspek lingkungan yang akan dimuat di dalam karya sastra begitu. Nah, aspek-aspek lingkungan ini bukan hanya lingkungan yang tercemar, tetapi juga lingkungan yang asri begitu ya. Jadi terdapat aspek-aspek lingkungan yang asri dan yang tercemar di dalam sebuah karya sastra, mungkin bisa dibilang seperti itu. Nah, kalau menurut penulis dalam jurnal ini, mutu kajian sastra itu dapat ditakar oleh paling tidak dua hal. Yang pertama, peningkatan bobot dalam kedalaman apresiasi terhadap karya-karya sastra, dan kedua, kontribusi sosial kajian tersebut terhadap masalah-masalah nyata yang ada di masyarakat. Makanya ekokritik ini jadi salah satu mata pisau yang penting ya buat digunakan, karena perspektif yang berpihak atau politis terhadap karya sastra bertema lingkungan hidup. Nah, di dalam tulisannya penulis membagi pembahasan dalam 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah pembacaan ekokritik. Jadi, dulunya ekokritik itu masih dipahami sebagai risalah-risalah tentang alam. Unsur-unsur alam itu hanya digunakan sebagai latar tempat, waktu, suasana, kemudian selingan untuk istilah-istilah tanaman dan semacamnya. Tapi setelah isu lingkungan hidup ini semakin menyedot perhatian masyarakat, kemudian manusia mulai mengeluh karena pemanasan global, istilah ekokritisisme mulai disosialisasikan di berbagai seminar dan pertemuan ilmiah. Betul banget. Ekokritik juga bisa kita pahami secara khusus sebagai studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan beserta keterlibatannya dan komitmen untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap alam dari manusia. Masuk ke poin yang kedua, sudah hijaukah sastra Indonesia? Nah, ini membahas imajinasi lingkungan hidup dalam karya sastra Indonesia dari waktu ke waktu. Di bagian ini cukup banyak disebutkan referensi karya-karya sastra yang menampilkan lingkungan hidup, seperti puisi Muhammad Yamin tahun 1920-an yang menampilkan keindahan alam dan panorama tanah air kita. Tapi refleksi yang mendalam tentang dampak pencemaran lingkungan dan bencana alam tidak begitu terbaca pada masa itu. Selain yang dibahas di dalam artikel, ada juga karya sastra lainnya kawan Sundari yang membahas tentang isu lingkungan hidup. Yang pertama ada novel Saman karya Ayu Utami. Jika kita membaca lebih mendalam tentang novel itu, kita akan menemukan isu tentang lingkungan hidup ya, selain isu tentang kesetaraan gender dan kekerasan politik Orba. Selain itu ada juga partikel karya Dilestari tahun 2015, ada Api Awan Asap karya Kori Layun Rampan tahun 1999, ada Bilangan Fu karya Ayu Utami tahun 2018, Puya Kepuya karya Faisal Odang tahun 2015, dan tentunya masih banyak banget karya sastra yang membahas isu lingkungan ini. Kalau di era sastra kontemporer ada Ronggeng Dukuh Paro. Meskipun kritik sosialnya lebih kuat, tapi tentang keberpihakan pada alamnya itu juga lumayan terasa ya. Seperti melalui ketergantungan warga Dukuh Paruk terhadap alam untuk bertahan hidup. Terus ada juga misalnya cerpen Di Tubuh Tara dalam Rahim Pohon karya Faisal Odang. Itu juga. Nah, di sini penulis mencermati 25 cerpen yang bernuansa lingkungan hidup yang terbit di Harian Kompas pada rentang tahun 2010 sampai dengan 2015, dan beberapa poin yang ditemukan ada di sini kawan Sundari. Nah, poin ketiga yaitu menuju kajian sastra lingkungan yang transformatif.
Penulis menyampaikan bahwa perlu dicermati pula secara kualitatif dan kritis bagaimana jagat sastra Indonesia menerjemahkan pelestarian alam dan atau pencemaran lingkungan. Perlu diidentifikasi juga karya sastra Indonesia tentang lingkungan hidup tersebut. Pembacaan kritis karya-karya tersebut bisa menggunakan perspektif ekokritik ini. Nah, di sini kita bisa meyakini bahwa wawasan ekologis, etika lingkungan hidup, kesadaran akan pelestarian alam dan nilai-nilai hidup seperti itu bisa dibangun lewat tulisan, sekalipun lewat karya sastra. Dan karya sastra ini kan bisa menyampaikan melalui simbol, metafor, gaya bahasa, dan keindahan lainnya tanpa mengadili. Bagi yang hatinya mau menerima sastra nih, pastinya komitmen dan implementasi kebijakan akan menjadi efektif. Betul, mengutip Naning Pranoto, salah satu upaya penyelamatan lingkungan hidup melalui proses penyadaran itu bisa dilancarkan melalui gerakan budaya, terutama dengan memanfaatkan kekuatan sastra. Jadi menurut beliau, kelebihan dan keunggulan sastra itu dia memiliki potensi yang ampuh dalam menyadarkan hati nurani manusia tanpa harus bernada menggurui atau propaganda yang bombastis. Jadi bisa kita simpulkan ya, perlu dihidupkan kembali mungkin kajian karya sastra yang berwawasan lingkungan di berbagai ranah kehidupan, bukan hanya pada kalangan akademisi saja. Intinya saat ini pembahasan mengenai sastra hijau, ekokritik itu semakin populer, kawan sundari. Ekokritik tidak hanya memahami sastra sebagai karya yang menggambarkan kembali lingkungan atau sebuah masyarakat, tetapi juga ada keberpihakan dan pembelaan terhadap lingkungan. Ya, semoga kajian-kajian sastra melalui ekokritik bisa lebih masif ya. Jadi sastra Indonesia bisa memiliki daya ubah yang akhirnya berkontribusi sampai ke internalisasi nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup. Wah, cukup menarik ya kawan sundari ya pembahasan kita terkait ekokritik ini. Kawan sundari yang ingin membaca artikel lebih lengkapnya dapat dicek di kolom deskripsi Di bawah. Oh ya, kalau kawan sundari punya pendapat lain atau penilaian lain terkait ekokritik atau terkait artikel yang kami bahas barusan juga boleh banget kita berbagi bersama di kolom komentar ya. Dan jika kawan sundari punya rekomendasi artikel sastra lainnya, boleh juga kirim ke kami di posl@sundarimengulas@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.